dari 5 hero yang diambil. Core lane ini bisa jadi titik lemahnya. Ya, tapi kalau kita berbicara untuk lane jauh, bermain dengan Kari Angela bisa jadi opsi juga. Sehingga Karinya nggak bakal dengan mudah untuk di shutdown ketika ada hard guard dari Brusco. Tinggal kita lihat apa opsi dari itemnya, apakah fleeting time dijadikan opsi utama, karena sekarang melakukan focus damage terhadap Suns adalah solusi dari teman-teman RRQ Hoshi agar nantinya di setup turtle mereka lebih dominan. Makanya ini early-nya agak susah buat Suns juga, karena Okta ya Valentina terbilang strong lane juga. Lihat fokusnya damage-nya itu loh. Ya, tapi untungnya aja Kiboy juga menahan itu semua. Karena kalau Kiboy mau main fences jauh juga untuk maksa ke arah Okta, ini nggak bakal berguna dengan ada Brusco di sana. Wow. Jadi akan cuma wasting the spell aja. Itu adalah top lane. Kondisi Irat dia bahkan di depan sana menggunakan retribution untuk mendapatkan booster tersebut didapatkan oleh perempuan dari tim Marakyu. Informasi yang sangat mahal didapatkan Irat tidak adanya level 4 dan masih jauh. Sedangkan di sisi sana Irat tahu dia masih level 3 tapi meanwhile dia dapat satu point kill. Level 4 tetap jadi jawaban dari Kairi. Mencuri satu jungle dari Irat yang menurut gue pribadi ini cukup berimpact loh. Itu yang tadi gue bilang kan, kayak Barat sama Baxia akan lebih enak, rotasi lebih jalan deh. Oke, tapi one final situation. Skylar versus Albert di bottom lane. Sang tuan muda kali ini membuktikan kekuasaannya di atas Skylar. No, ya seperti ini sebenarnya pertemanan lama, tapi tim fight tidak bisa dihindari. Tim fight tidak bisa dihindari di soft play. Bahkan Don trigger dengan revenge yang dimiliki. Dilan dengan Kairi posisinya menangkap posisi bareng-bareng dari arah sudah dapat spotnya. Dia masih melakukan apapun. Kehilangan Kairi ketika turtle-nya ada di lane of Don. Ini bukan keputusan yang baik dan ini sebuah pertanyaan yang profesor kami pernah tanyakan. Early game RRQ untuk mendapatkan turtle pertama mereka cukup sulit, tapi kali ini mereka membuktikan ya profesor. Mereka sudah menemukan solusinya dan itu adalah offense play ke exit lane. Kairi dan Bud tumbang di early game bukan potensi yang baik karena kita melihat tentunya kali ini Irat akan hadir ke area turtle dengan level yang lebih siap, Lim. Makanya, walaupun memang udah dapetin kill tadi di XP lane, tapi karena retribution yang masih cooldown juga, Irat ya lebih milih untuk reset lagi. Dan gue suka banget pergerakan Sun yang adaptif banget. Dia tarik langsung turtle-nya, dia reset turtle-nya, ngebeli waktu lagi sampai teman-teman dari Onyx ready. Iya, jadi RRQ sih nggak bisa setup turtle dengan cepat. Solusi yang benar-benar sangat-sangat cepat dari Sun. Play adaptif. Dan kali ini malah mereka yang take over turtle-nya. Lagi-lagi turtle pertama. Masih akan diperebutkan walaupun Irat unggul secara level dan Kairi akhirnya menyentuh ke level yang ke-6. Tapi tim fight harusnya tidak bisa dihindari lagi. Oke, kali ini mereka udah membuka. Dan juga arah turtle di depan sana. Memaksakan ke arah Kiboy untuk masuk dengan fences yang dimiliki. Dan langsung ada Hardgun. Para base dengan Air Ram. Termasukkan dari tim RRQ. Memundurkan satu bar retribution yang tidak ada perang. Tampaknya Kiboy tumbang. Termasukkan dari tim RRQ. Mereka memaksakan satu bar timpan kembali yang tidak bisa dihindari oleh seorang Kairi. Meskipun begitu Okta tumbang. Tapi lihat retribution di tangan Kairi. Berhasil didapatkan. Turtle yang pertama. Meskipun Kairi harus tumbang. Kadir Tomlin. Selamat. Gak berhasil. Don gagal untuk menjelaskan tugas yang dapatkan. Pun masuk nowhere. Berhasil menangkap Irat dan pun still survive in the top lane. Oh my god, dikembalikan bahkan Brusco-nya pun akan tumbang. Masalah utamanya adalah team fight turtle tadi. Kairi itu gak pakai retribution. Irat terkena energy eruption. Dia terkena taunt. Dia tidak bisa menggunakan retributionnya sehingga lagi dan lagi Ranger emas. Kita harus melihat RRQ yang dulu kita kenal dengan turtle pertama poinnya sangat luar biasa. Mereka kehilangan kendali kembali terhadap objektif pertama mereka. Masih dengan kehilangan turtle pertama sampai saat ini. RRQ Hoshi kehilangan taringnya. Kehilangan pedang tertajamnya yang mungkin identitas mereka dari dulu, Profesor. Itu selalu jadi identitas utama mereka. Team fight di objektif pertama dan kali ini. Kalau kita melihat dari team fight yang cukup panjang tadi, tidak ada mata yang tidak melihat Nether Realm. Okta dan juga Sun sama-sama melakukan Nether Realm di waktu yang sangat-sangat optimal. Tapi kalau kita lihat sedikit dari emblem, Albert membawakan emblem Assassin, full Rapture dan juga Master Assassin. Dia ingin memenangkan main 1v1 lawan Skylar yang kebetulan membawakan Festival of Blood dan Fierceness. Ya, Skylar cuma bisa bertahan semaksimal mungkin. Tapi mungkin Skylar akan lebih berani dan juga pemikirannya dia dengan ada Brusco dia juga akan cukup aman. Gak mungkin terkena solo pick of arms. Ada harga. Ya dengan kalkulasi yang mereka miliki. Tapi ini miscalculate itu bisa berubah segalanya dan bahkan di depan sana masa Ira tertarik ke belakang. Team fight pun terjadi. Ready Rapture mencari Ira. Tapi dengan adanya Albert yang tidak bisa datang, tidak bisa following up ke arah sana. Harus disengage dari kedua belah pihak. Temponya kembali diturunkan lagi. Mereka bawa
farming dulu. Mungkin di turtle kedua ini akan menjadi medan teamfight yang bagus untuk mereka. Tapi Onyx selalu menjadi Onyx ya. Mereka ingin melakukan trigger terhadap Brusco dengan ultimate-nya Hardguard. Tapi gak terpicu barusan. Kalau terpicu kelar itu. Itu kalau terpicu udah pasti turtle-nya bakal lebih mudah untuk di setup. Oke. Lihat, di atas sana udah ada Dawn yang mencoba untuk megangin kaki seorang Keyboy. Itu Dawn sudah menasihatkan dengan seorang Brusco. Moon melakukan covering atas. Dan Red Ram setelah di-cover dengan Okta. Kondisi saat ini para pasukan dari tim Araki tidak memiliki apapun dan pelanggan Retribution. Dari KAI mengalahkan semuanya. Shutdown pun terjadi. Dengan Netherrealm yang dikeluarkan oleh sosok seorang Sun RRQ. Mereka kehilangan 2 pemain. Dan bahkan tidak mendapatkan turtle. 2,5 poin tertinggal. Di dalam waktu yang singkat. Bahkan bukan hanya itu, ini turret adalah poros utama dari Mobile Legends ini bisa didapatkan juga. Keuntungan banyak ada di tangan Onyx. Itu terlalu sentral soalnya. Kita berbicara soal bagaimana kendali terhadap jungle orange buff dan juga purple buff. Early game seperti ini Heptasi sudah dijadikan oleh Albert menuju ke Malefic Roar. Bahkan kalau kita lihat dari Yuzongnya pun Hunter Strike dan sepertinya akan menuju ke X juga. Full damage. Fast banget dong. Mungkin akan berharap kepada Kairi karena Kairi build ke arah Antivirus. Jadi dia bakal lebih sustain dalam team fight. Dan bahkan juga kita melihat cara Arlot ini tidak harus secara dominan pertama. Karena Sas sudah menggunakan Knuckles of the Brand. Jadi dia akan turunkan temponya dan akan lebih membuat tebal. Meanwhile dengan adanya rotasi yang terjadi dari sosok seorang Skylar, dia tahu laningnya kalah. Bayang-bayang Albert masih membayangi dan menghantui Skylar. Oh, tidak seperti ini kawan lama, tidak seperti ini. Tapi lagi dan lagi kita berbicara emblem Ranger Mas. Lim, kita notice tadi, Cici dari Don, engage ke belakang dan targetnya adalah Albert. Sementara Albert membawa Master Assassin, perangkap berbahaya. Perangkap Profesor pada saat keluarkan, sekarang sama Iran dan all in terjadi ke arah Iran. RRQ, para pasukan lainnya tak mampu untuk maju. Mereka melepaskan Iran. Iran sudah dengan 2 kalinya dia tumbang. Terejam-ejam. Gak bisa di backup juga sih, kondisinya tadi terlalu out position. Dan kalau seandainya di backup, gue rasa itu malah jadi di punishment tambahan sama Onyx. Iya, bisa jadi buy one get one karena Brusco hadir dengan Hardguard. Itu akan malah menjadi petaka kedua. Jika setup, kartu-kartu aja itu menjadi bahaya banget. Astaga, tapi dominasi Onyx ini dahsyat banget sih di awal. Semua tertarik udah hilang loh. Inner current bawah juga nggak ada bahkan. Pressure-nya nggak berhenti, atau lagi dan lagi di setup Don. Harus berhati-hati. Dia jauhin ke belakang, ada Albert, Master Assassin akan aktif. Tapi lihat di sini lagi Hardguard sudah memasuki Don. Satu kelas sama dengan ada Battle Round. Tapi nampaknya aman dari RRQ. Sehingga tidak ada yang bisa ke-deal damage. Di belakang sana perintir sosok seorang Albert. Walaupun Kairi sekarang, tapi lihat Wonderful Memory. Menghilangkan Iran. The power of retribution dari sosok tim RRQ. Tidak ada. Mereka harus mundur. Dan lagi-lagi perfect battle di tangan sang raja lain. Oke, mundur teratur yang dilakukan oleh RRQ, kehilangan jungle bukan menjadi hal mudah. Bahkan dengan keunggulan turtle ini, ulat menjadi 5.000 gold. Ini 5.000 gold yang sangat offense dan masih mau dicari loh keuntungan lainnya menuju ke Skylar. Skylar cuma punya purify di depan sana, masih tertahan begitu saja dari Keyboy. Dengan final slash yang gagal. Tapi itu tidak membuat apa-apa. Tidak membuat RRQ lebih kuat sekarang karena 6.000 gold yang kalian bisa bayangkan. Berapa banyak item yang tertinggal? 6.000 gold. Semenjak kita melihat adanya 2 poin kill di RRQ Hoshi di early game, tapi ternyata turtle-nya terlepaskan begitu saja. Lim, ini kayaknya pressure early game-nya tidak berhenti dari Onyx. Mereka terus lead the gold, bahkan sampai ada hampir 3 pemain di puncak rantai emas dari Ubesco. Makanya top 3-nya loh, walaupun Skylar sekarang udah mulai ya menyalip nih sedikit demi sedikit, tapi hanya Skylar perbedaan Don aja nih. Don sama Boots yang sama-sama experience itu terpaut 1.000 gold. Gak usah itu. Lihat bagaimana gold dari Iran dan Keyboy. Bahkan Keyboy goldnya lebih tinggi daripada Iran. Iya. Menandakan kalau seandainya hampir semua lini dari RRQ Hoshi dikalahkan semuanya. Bahkan itu levelnya juga jauh sih ini. Jadi retributionnya bakal berpengaruh banget. Tapi untuk winning conditionnya sendiri nih, Be, untuk RRQ, farlane-nya ini belum jalan nih, Be. Dan farlane-nya terlalu beresiko, Lim. Kalau seandainya Skylar berjalan bersama dengan Brusco, berdua, let's say itu berdua untuk pegangin lane jauh, untuk clear dengan cepat. Masalahnya Kari atau bahkan Gigi bukan tipe yang clear wave-nya cepat. Kalau menugaskan Valentina atau Okta untuk hadir, artinya gak bakal ada Netherrealm dalam tim fight paksa. Wow, tapi lihat. Wow, audience prediction Royal Derby memang RRQ Kingdom keras sekali untuk voting kali ini. Sobat Onyx juga nggak mau kalah. Tapi dalam kondisi saat ini, Sans tertinggal seorang diri, Flicker coba untuk menarik Don. For defensif, the best thing yang bisa dilakukan Profesor. Wow, Sans berada di lini depan bukan tanpa alasan, karena dia malah bisa menjadi pemicu tim fight besar. Apalagi dia belum tumbang sama sekali, stacknya 40.
sekalipun tumbang paling cuma 3 detik. Ya, tapi itu informasinya lumayan penting juga kan, nggak ada flicker buat Suns. Itu bisa menjadi satu senjata juga, tapi sepertinya kalau dilihat dari defensifnya RRQ, mereka masih kekurangan untuk clear wave ini nih. Dan mungkin memilih ngelepas slot ini adalah momen yang terbaik untuk mereka, karena perbedaan gol ini mengerikan loh. Dan terlalu jauh. Kalau seandainya RRQ Hoshi ingin mencoba untuk menabrak ke dalam area dari Lordnya, Onyx langsung melakukan counter setup. Itu kayaknya gak 7.000 sih, Lin. Itu bisa 9.000, 10.000 bahkan. 10.000. Gapnya pasti bakal lebih jauh lagi dan RRQ Hoshi akan ketinggalan, makin sulit untuk mengejar hal tersebut. Dan entah kenapa ya, ini winning condition jadi agak sedikit berbeda. Bermain di high ground kayaknya bukan jadi solusi juga. Karena rata-rata single target yang dimainkan sama RRQ Hoshi membuat area of effect dari Onyx jadi lebih leluasa di area high ground. Ya, ternyata bayang-bayang seorang bayi alien itu cukup seram ya, cukup horror, dan mungkin masih ada di sini. Ya, menghantui para pasukan dari tim RRQ, lebih tepatnya Skylar. Kita bakal melihat di sini Skylar dengan seluruh kemampuan yang dilakukan atas bawah kiri kanan depan belakang, tapi memang mobilitasnya tidak cepat out. Dan dengan konsep game ini dimiliki dari seorang keyboy hanya untuk menggertak, mentakut-takuti lawan, dan bahkan dengan Lord yang belum memiliki range, kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan death turret, Lin. Ini udah untung sih sebenarnya. Jauh. Lot pertama loh ini, walaupun ya cuma dapetin satu kan, tapi pokingan damage dari Sun. Lihat, perhatikan pokingan damage dari Sun. Ini bisa memukul mundur bahkan Irak sekalipun, Be. Satu, Ghost Butler loh. Lihat di atasannya luar biasa, dan Thanos pun bakal ditabrak lagi. Ini masih super wave minion. Ini bahkan triggernya. Ini adalah trigger defense yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx kalau RRQ coba melawan. Kalau dia nggak coba melawan, dia akan dapatkan turretnya. Tapi kalau melawan, ini akan timpan besar. Kalau nggak dilawan ya bakal dipok terus sama Suns. Dia bakal enjoy banget untuk memainkan Ghost Butler-nya. Dan itu yang akan mengancam kehadiran dari Okta. Karena Okta juga dibutuhkan dalam defense besar. Tapi gue lihat gerakannya Skylar ini memang definisi kari heavy tank ya. Ya. Dia harus ada di depan dikit-dikit nih, tapi dia punya badan dan nggak boleh terlalu takut. Nah itu yang dilakukan Skylar karena dia sempat ngelawan balik, Be, walaupun memang belum terang-terang. Almost. Langsung ada hantaman pada tubuh berdengar belakang. Mencoba mensoundingan terpasukan dari tim RRQ. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dengan adanya Red Sofian, tapi selalu selamat secara pasukan dari tim RRQ untuk following up. Mereka lebih dapat sudah kehilangan zone. Flicker menuju ke arah pasukan tidak akan berhenti, bahkan Skylar tertarik dan hilang. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi Skylar di depan sana. Hanya tersisa 2. Irat dan juga Okta. Wah, videonya udah mulai berjalan juga. Mungkin mereka udah pengen dapetin best turret atau bahkan close gate-nya. Yes, dan bahkan di arah bottom lane akan tidak bisa di-defense sama sekali. Mencoba untuk menahan Irat akan coba dihilangkan dengan sangat cepat. Saat menarik Irat di depan sana. Dengan Raider bisa dikeluarkan dan akan dilencapkan. Bersama dengan Okta looking for wipeout.